فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana bidal matan falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas tentang apa terakhir Korne? Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Sekarang kita lanjutkan perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Wa aikonu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Dan mereka meyakini. Merekanya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah secara hakikat. Memang betul-betul itu perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul itu ucapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah laisa bil majaz. Kama yaquluhul Jahmiyatu wal Mu'tazilatu. Kenapa dikatakan hakikah? Untuk mengeluarkan majaz. Dia bukan majaz. Majaz itu bahasa kiasan. Iya, dia kalamullah tapi secara majaz. Aslinya bukan. Paham ya? Itu namanya apa? Majaz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hum yakulun kalamullah. Perhatikan, jadi ahlul bidah pun mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Paham? Bahkan ahlul bidah sekalipun mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Lakin nisbatuhu ilallahi majaz. Akan tetapi penyandarannya kepada Allah itu sifatnya majaz. Bukan hakikat. Enggak asli. Itu maksudnya. Kenapa disandarkan kepada Allah? Kata mereka li'annallaha khaliquhu. Karena Allah yang menciptakannya. Paham? Karena Allah yang menciptakannya makanya dibilang itu perkataan Allah. Gitu. Bukan karena Allah yang mengatakannya, tapi karena Allah yang menciptakannya. Jadi kalau ahlul bidah tetap bilang itu kalamullah, iya. Bedanya dengan ahlus sunnah di mana? Ahlus sunnah bilang itu perkataan Allah secara hakikat. Ahlul bidah bilang itu perkataan Allah secara majaz. Kenapa kok disandarkan kepada Allah? Kata mereka karena Allah yang menciptakannya, bukan karena Allah yang mengatakannya, yang mengucapkannya. Paham ya? Jadi jangan tertipu kalau ahlul bidah bilang Al-Quran itu kalamullah. Maksud mereka kalamullah secara majaz. Gitu. Fa idafatuhu ilallah idafatu makhluk ila khaliqihi. Kata mereka, penyandarannya kepada Allah itu seperti penyandaran makhluk kepada penciptanya.
Baitullah. Naqatullah. Untanya Allah. Kenapa disandarkan unta itu kepada Allah? Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya, kata mereka. Nah, kalau itu kan iya bisa. Kita katakan penyandarannya majas kepada Allah karena Allah yang menciptakan. Kenapa? Itu dua hal yang terpisah. Naqah sendiri, unta, Allahnya sendiri, terpisah kan? Sehingga bisa kita katakan itu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Kalau perkataan apakah terpisah dari yang mengatakannya? Tidak. Dia kan sifatnya bagian dari yang berbicara. Sehingga nggak bisa dikatakan itu penyandaran makhluk kepada siapanya? Penciptanya. Baitullah, rumahnya Allah. Bisa kita bilang ini penyandaran kepada Allah karena Allah yang menciptakan? Bisa. Kenapa? Rumah terpisah dari Allah. Rumah sendiri, Allah sendiri. Sehingga bisa kita katakan itu penyandaran kepada pencipta. Bisa. Tapi perkataan itu bukan sesuatu yang terpisah. Sehingga nggak bisa dikatakan itu penyandaran kepada penciptanya. Paham maksudnya ya? Gitu. Fanaqulu, maka kita bantah syubhat ini. Ucapan mereka bahwasanya penyandaran kalam kepada Allah itu adalah penyandaran majas. Penyandaran kepada penciptanya. Kazabtum. Bantahannya adalah kita katakan kepada mereka kalian dusta. Li'anna idhafata li'annal idhafata ilallahi ala naw'ain. Karena penyandaran itu kepada Allah, karena penyandaran kepada Allah itu ada dua macam. Penyandaran kepada Allah ada dua macam. Yang pertama idhafatu ma'anin wa idhafatu a'yanin. Yang pertama adalah penyandaran makna dan yang kedua penyandaran zat. Yang disandarkan maksudnya. Yang disandarkan itu bisa berupa makna, bisa berupa zat. An-naw'ul awal, jenis yang pertama idhafatul ma'ani ilallahi. Penyandaran sesuatu yang sifatnya maknawi kepada Allah. Mislul kalam. Kalam maknawi atau zat? Maknawi, bisa terlihat? Enggak. Bisa diraba? Enggak. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, itu termasuk idhofah a'yan atau idhofah ma'ani? Idhofah ma'ani. Mislul kalam, seperti sifat kalam. Fa idhafatul ma'ani ilallah idhafatu sifatin ila mausufin. Maka penyandaran makna kepada Allah, sesuatu yang tidak kasat mata. Itu maknanya apa? Ma'ani. Penyandaran sesuatu makna kepada Allah itu jenisnya adalah penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Jadi kalau dibilang kalamullah, itu penyandaran sifat kepada si pemilik sifat. Yang punya sifat kalam itu berarti siapa? Allah, itu maksudnya. Gitu. Kemarahan satria. Godobu satria. Godob kemarahan makna atau zat? Makna. Kalau penyandaran makna, maka idofahnya penyandarannya adalah jenisnya penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Marah kan nggak bisa diraba. Berarti dia apa? Makna. Berarti ketika disandarkan kepada satria, menunjukkan bahwasanya satria adalah pemilik sifat apa? Marah itu yang tadi kita sandarkan kepada dia. Paham maksudnya ya? Gitu. Kenapa? Karena yang kita sandarkan adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang nggak kelihatan. Paham ya? Gitu. Fa idhafatul ma'ani ilallahi idhafatu sifatin ila mausufin. Fal kalamu wasam'u wal basaru wal qudratu wal iradatu. Seperti berbicara, mendengar, melihat, kemampuan, keinginan. Idhafatu sifatin ila mausufin. Semuanya adalah penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Nah, mausuf itu diartikan pemilik sifat. Biar tadi keren ngerti. Gitu. Li'anna hadhihi ma'anin la taqumu bi nafsiha. Karena itu semuanya adalah makna-makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berbicara itu berdiri sendiri. Orangnya sendiri, berbicaranya di sampingnya. Bisa? Nggak bisa. Melihat. Bisa sifat melihat itu berdiri sendiri. Orangnya sampingnya, ini melihatnya di sini. Bisa?
Mana bisa. Iya kan? Dia harus nempel pada sesuatu kan? Gitu. Maka itu jenisnya adalah penyandaran apa namanya? Sifat kepada pemilik sifat. Wa innama taqumu bil mausufi biha. Sifat-sifat itu tegak pada pemilik sifat tersebut. Ana usani, jenis yang kedua. Jenis-jenis penyandaran namanya. Idofatu ayanin, penyandaran zat. Yang disandarkan itu zat. Mislu baitullah, rumah Allah. Rumah zat atau makna? Bisa ditengok, bisa diraba. Ya, kalau bisa diraba, bisa dilihat, berarti apa namanya? Zat. Ayan, ain. Benda, zat. Naqatullah, Abdullah. Bisa disandarkan, bisa dilihat yang disandarkan? Bisa semua. Berarti idofah namanya itu ayan. Hadhihi idofatu makhlukin ila khaliqihi. Kalau kayak gini, kalau yang disandarkan itu berupa benda, berupa zat, maka jenisnya adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Itu rumusnya ya. Jadi dilihat apa yang mau disandarkan. Kalau yang disandarkan sesuatu yang maknawi, maka jenis penyandarannya penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Kalau yang disandarkan adalah sesuatu zat, maka jenis penyandarannya adalah penyandaran apa? Makhluk kepada penciptanya. Wa faidatu idhafahuna at-tashrif wa takrim. Lantas apa gunanya disandarkan kepada Allah? Kan semuanya juga punya Allah, iya kan? Kenapa rumah itu saja yang dibilang punya Allah? Gunung punya Allah enggak? Punya Allah. Langit punya Allah? Punya Allah. Kenapa kok dibilang dikhususkan rumah Allah? Atau untanya Allah? Tujuannya adalah, apa kata beliau? At-tashrif wa takrim. Dalam rangka untuk memuliakan. Supaya tampak kemuliaan benda itu. Rumah Allah. Gitu. Jadi mulia kan rumahnya? Kenapa? Disandarkan kepada Allah. Naqatullah, untanya Allah. Gitu. Sudah ya? Jadi tujuan zat-zat itu, benda-benda itu disandarkan kepada Allah, tujuannya untuk memuliakannya. Selesai kita dari ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa aikonu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Laisa bimakhlukin ka kalamil bariyah. Dan itu bukanlah makhluk seperti ucapannya manusia. Kalau ucapan manusia makhluk. Makhluk kenapa? Disandarkan kepada makhluk. Karena disandarkan kepada makhluk, ya otomatis sifatnya juga apa? Makhluk. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ai kalamullah laisa bimakhlukin. Perkataan Allah itu bukan makhluk. Raddan alal jahmiyati wal mu'tazilah. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang tadi mengatakan bahwasanya disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakan. Gitu. Maka dibantah oleh beliau, bukan ciptaan itu perkataan Allah itu. Dia bukan makhluk, bukan ciptaan. Bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah alladzina yaqulun innal Qur'ana makhlukun. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Li'annallaha ta'ala indahum la yatakallam. Kenapa mereka bilang makhluk? Karena di sisi mereka Allah itu tidak berbicara. Alasannya kenapa? Mereka bilang Allah nggak berbicara. Kenapa, teman-teman? Nah, ini kalau Allah punya sifat berbicara sama kayak makhluk. Jadi ditiadakanlah sifat itu dari Allah. Alasan mereka supaya Allah tidak serupa dengan makhluk. Mereka ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Ini kata mereka. Alaman hajihim fi nafi sifati kulliha. Sesuai dengan metode mereka dalam menafikan semua sifat. Firaron bizamihim minat tashbih. Dalam rangka untuk lari menurut sangkaan mereka dari penyerupaan. Mereka nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi malah menyerupakan Allah dengan apa ini? Benda mati. Iya kan? Benda mati nggak bisa apa? Berbicara kan? Malah lebih parah penyerupanya. Daripada menyerupakan Allah dengan manusia yang sama-sama bisa, apa kata mereka? Berbicara. Nggak sadar mereka menyamakan Allah dengan apa? Benda mati. Menyamakan Allah dengan batu yang sama-sama nggak berbicara. Nggak sadar mereka. Mau mensucikan Allah,
tapi malah terjerumus ke dalam apa ini? Kesalahan yang lebih parah. Ya mending diserupakan dengan Allah kalau kayak gitu daripada dengan apa ini, benda mati. Kalau mau nggak mau harus milih menyerupakan. Iya kan? Nah, padahal Allah tidak serupa dengan siapanya? Makhluknya. Li'annahum lam yufarriqu baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Kenapa mereka tiadakan langsung sifat berbicara? Karena mereka tidak membedakan antara sifatnya khaliq dengan sifatnya makhluk. Bagi mereka berbicara ya berbicara. Mau yang berbicara itu khaliq atau yang berbicara siapa? Makhluk. Makanya sekalian mereka bilang Allah nggak punya apa? Karena mereka bodoh, nggak pandai membedakan antara berbicaranya khaliq dengan berbicaranya siapa? Makhluk. Gitu. Fafarru minat tashbih al-mauhum wa waqa'u fi ta'til al-mazmum wa huwa syarrun minhu. Maka mereka lari dari penyerupaan yang disangkakan. Penyerupaan itu rupanya kalau dibilang Allah berbicara. Enggak. Memangnya berbicara kamu sama berbicara ayam sama? Ayam bisa berbicara? Iya, kan ngomong juga dia. Apakah sama dengan manusia yang bisa berbicara? Nggak ada orang bilang, oh kok sama kan aku, kok bilang aku bisa bicara kayak ayam aja, kok pikir. Ada orang ngomong gitu? Nggak ada. Atau ayam juga nggak ada ngomong kayak gitu. Kok bilang aku berbicara sama kayak manusia? Nggak mau aku sama kayak manusia. Ada? Nggak ada. Jadi itu keserupaan sangkaan mereka saja. Iya kan, itu namanya mauhumah. Ya, keserupaan yang disangkakan. Dan mereka terjatuh ke dalam ta'til. Penafian apa? Sifat. Hilang sifatnya. Dan itu lebih apa katanya? Jelek. Penafian yang tercela dan itu lebih jelek daripada apa? Tasbih. Karena kalau tasbih masih ada penyerupaan dari sisi sifat kesempurnaan. Sifat berbicara sifat sempurna. Iya, di mana-mana yang bisa bicara lebih sempurna daripada yang nggak bisa apa? Berbicara. Gitu. Kal mustajir minar romdo binar. Nah, seperti orang yang mencari perlindungan dari panas pakai api, lari dari panas malah nyemplung ke dalam apa? Api. Loh, mending dipanas-panasan aja tadi daripada masuk kemana? Api. Paham maksudnya ya perumpamaan ini? Gitu. Mereka lari dari menyerupakan Allah dengan siapa? Makhluk. Malah terjatuh dalam apa ini? Taktil, meniadakan sifat yang itu lebih parah. Malah kayak benda Allah jadinya yang nggak bisa apa? Bicara. Berlindung dari panas pakai apa? Api. Ya mending nggak usah kalau kayak gitu. Nah, walau annahum asbatu ma asbatahullahu li nafsi. Seandainya mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa arafu annahu hunaka farqan baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk, dan mereka mengetahui bahwasanya di sana ada perbedaan antara sifatnya khaliq dengan sifatnya makhluk, la asabu ainal haqqi. Niscaya mereka akan benar dengan sebenar-benarnya benar. Gitu. La asabu ainal haqqi. Niscaya mereka akan mendapati kebenaran yang sesungguhnya. Ya tetapkan saja berbicara. Orang Allah sendiri kok yang menetapkan dirinya apa? Berbicara kok. Tapi yakini bedanya berbicara Allah dengan bicaranya siapa? Makhluk. Selesai. Wastarahu. Maka mereka pun bisa tenang. Wa arahun nas, dan mereka bisa bikin orang lain tenang, nggak nyusahin orang lain bantahinya. Kan gini jadi repot kita. Iya kan, membantah keyakinan mereka. Kalau seandainya mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan dengan meyakini perbedaan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, niscaya mereka sendiri tenang, juga bikin tenang siapa? Orang lain. Walakinnahum fi dolal. Tapi mereka itu dalam apa? Kesesatan. Gitu. Qala al-Imam Tahawi rahimahullah, faman sami'ahu, barang siapa yang mendengarkannya. Mendengarkan apa ini? Al-Quran. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran, faza'ama annahu kalamul bashar, kemudian dia mengira itu adalah perkataan manusia yang dia dengarkan. Ingat, yang dia dengarkan. Faqad kafar, maka dia telah kafir.
Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Faman sami'a kalam Allah, barang siapa yang mendengarkan perkataan Allah, wa za'ama annahu kalamul bashar, dan dia mengira bahwasanya itu adalah perkataannya manusia, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Li'annahu jahada kalamallahi azza wa jal, karena dia telah menolak sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dengarkan perkataan Allah, enak aja dia bilang perkataan siapa itu? Manusia. Fa idza lam yakun lillahi kalamun yunziluhu ala ibadihi, fa bima taqumul hujja alaihim. Jika Allah tidak berbicara, jika Allah tidak memiliki perkataan yang dia turunkan kepada hambanya, lantas bagaimana tegaknya hujah atas manusia? Orang Allah nggak ada nurunkan apanya? Kalamnya, iya kan? Kalau itu ucapan manusia, tegak hujahnya Allah. Ya enggak lah, orang Allah belum nurunkan perkataannya. Lantas gimana tegaknya hujah itu bagi manusia kalau Allah nggak punya sifat berbicara yang dia turunkan kepada siapa? Manusia. Faqasduhum biqaulihim hadza hadmus syara'i. Maka tujuan mereka dengan ucapan mereka ini adalah menghancurkan syariat, merobohkan syariat. Lah iyalah, berarti Allah belum menasihati umat ini. Kenapa? Orang Allah nggak pernah berbicara kok sama umat ini. Iya kan, Allah nggak pernah ngomong, Allah nggak pernah berkata-kata kepada umat ini. Berarti kan nggak ada dong syariatnya. Ya iya kan? Allah nggak ada nyuruh sholat, Allah nggak ada nyuruh. Oh, bukan Allah yang berbicara itu, bukan Allah yang nyuruh puasa, bukan Allah yang nyuruh zakat. Nah, paham ya? Gitu. Berarti ini maknanya apa? Merobohkan syariat. Allah nggak bicara dengan itu semua kok. Kok enak-enak saja kamu wajibkan orang sholat. Mana Allah nyuruh? Ada Allah bilang kayak gitu rupanya? Nggak ada. Orang Allah nggak punya sifat apa bagi mereka? Berbicara. Fa idza kana laisa fil kauni kalamun lillah la fi Taurah wa la fil Injil wa la fil Quran, fa ma'na dzalika annahu maqamat 'ala nasil hujjah min Allah. Maka jika seandainya tidak ada di alam semesta ini perkataannya Allah, tidak di Taurat, tidak di Injil, tidak pula di Quran, maka maknanya adalah berarti belum tegak bagi manusia hujjah dari siapa? Allah. Allah nggak pernah bicara dengan itu semua kok. Berarti belum tegak hujjah. Iya. Masih bisa ngelak orang-orang musyrikin itu yang nggak mau beriman, yang nggak mau sholat masih bisa ngelak. Orang Allah nggak ada nyuruh sholat kok. Mana Allah nyuruh sholat? Di mana Allah bilang coba katanya? Kalau memang nggak ada perkataan Allah di mana ini? Di alam ini. Itu. Wa hadza min a'zamil kufri wa a'zamid dolal. Dan ini adalah termasuk dari kekufuran dan kesesatan yang paling apa? Besar. Kenapa? Meruntuhkan syariat semuanya. Makanya ini pembahasan yang sangat penting. Iya, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Nah, dan kalau tidak mau menetapkannya dan mengatakan itu perkataan manusia, hukumnya apa? Kafir. Hukumnya apa? Kafir. Karena dia menolak menetapkan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan juga tujuannya adalah dalam rangka untuk merobohkan syariat wal iyadzubillah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun lanjutannya agak panjang itu. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Sehingga kita ambil malam ini 3 bagian dari perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa aikonu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Laisa bimakhlukin ka kalamil bariyah. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.